Halo guys, kembali lagi bersama saya Yogi di channel D2YT Movie. Pada video kali ini, saya akan membahas alur cerita dari anime Tate no Yusa no Nariagari Season 2. Yang mana sudah kita ketahui bersama pada season 1-nya di episode 24 dan 25-nya saat Naomi menghadapi gelombang malapetaka yang sedang terjadi, tiba-tiba pahlawan dari dunia lain juga ikut datang. Mereka adalah Glass, Elard, dan Teris. Mereka bertiga datang untuk melindungi dunia mereka. Sedangkan Naomi dan ketiga pahlawan lainnya juga dipanggil dari dunia lain untuk menjadi pahlawan di dunia ini. Dan Glass mengatakan pada Naomi bahwa salah satu dari pahlawan yang telah dipanggil dari dunia lain harus mati. Jika tidak, maka dunia ini akan hancur. Jadi intinya untuk menyelamatkan dunia ini, hanya terdapat dua pilihan, yaitu kelompok dari pahlawan Glass atau kelompok dari pahlawan Naomi yang mati. Singkat cerita, pada saat itu Naomi berhasil menang karena mendapatkan bantuan dari Risia. Yang mana di dalam tong-tong itu berisi buah lukor yang biasanya bahan itu digunakan untuk membuat anggur. Dan ternyata cairan dari buah itu dapat melemahkan Glass. Mereka pun pergi dan gelombang pun berakhir. Oke, setelah kita flashback season 1-nya, mari kita langsung ke alur ceritanya. Pada awal cerita, kita diperlihatkan keempat pahlawan berkumpul dalam satu meja untuk sekali lagi, bersama ratu dari kerajaan. Mereka sedang membicarakan beberapa hari yang lalu saat terjadi gelombang malapetaka terakhir. Mereka membicarakan seorang wanita yang berperan penting bagi kemenangan mereka. Wanita itu adalah Risia, yang merupakan rekan dari pahlawan busur yaitu Itsuki. Naomi pun setuju dengan pernyataan ratu bahwa Risia sangat berperan penting dalam gelombang beberapa saat yang lalu. Tetapi Itsuki menjawab bahwa hal itu terlalu dilebih-lebihkan. Itsuki mengatakan bahwa itu hanyalah sebuah kebetulan, karena belum lama sejak dia bergabung di partinya, dia banyak membuatnya khawatir. Aku senang karena keajaiban dia dapat berguna, ucap Itsuki. Mendengar hal itu, Naomi sangatlah kesal dan mengatakan, "Oh, sekarang aku ingat. Orang-orang yang tidur di fasilitas medis pulau kemarin tidak bisa membuat suatu keajaiban terjadi. Apa katamu?" ucap pahlawan lain. Ratu pun meminta mereka untuk tenang dan kembali melanjutkan membahas gelombang terakhir kemarin. Yang ternyata musuh mereka adalah sesama manusia. Dan Ratu mengatakan bahwa kita tidak akan bisa menang dengan level kita yang sekarang. Dan meminta para pahlawan menjalani pelatihan agar level mereka meningkat. Kemudian saat ketiga pahlawan lain sudah pergi, dan hanya tersisa Naomi dan Ratu, Naomi mengatakan kepada sang ratu, "Kenapa kau tidak mengatakan secara langsung kepada mereka kalau mereka hanya akan kalah meskipun mereka bertarung lagi?" Sang ratu menjawab, "Jika aku mulai memarahi mereka, mereka hanya akan semakin keras kepala. Terlebih lagi jika aku melakukannya di hadapanmu." Kemudian Naomi pergi dari tempat sang ratu sambil berguna. Sampai kapan mereka berniat menyusahkan orang lain. Dan tanpa sadar tiba-tiba Naomi menabrak seseorang yang memakai kostum tupai. Yang ternyata di balik kostum itu adalah Risia. "Kau, apa mereka menyuruh-nyuruhmu lagi?" ucap Naomi. "Bukan begitu. Aku membeli barang-barang untuk semuanya," jawab Risia. Naomi yang merasa kasihan akhirnya membantu Risia membawakan barang-barang itu. Kemudian pada saat mereka berjalan berdua, Naomi menanyai Risia tentang mengapa dia mau menuruti perintah dari Itsuki. Risia pun menjelaskan bahwa Itsuki pernah menyelamatkannya. Tetapi Naomi tahu bahwa hal itu memang sudah disetting oleh Itsuki, sehingga Itsuki nampak seperti pahlawan.
Kemudian mereka berdua sampai di depan kamar Itsuki, yang mana di sana nampak Itsuki yang sedang kebetulan keluar dari kamarnya. Langsung saja Naomi mengatakan, "Woi Itsuki, berapa lama lagi kau berniat menyuruh dia memakai kostum itu? Itu sangat mengganggu." Kemudian Naomi langsung pergi meninggalkan mereka. Sesampainya Naomi di ruangannya, di sana sudah ada Raphtalia yang sedang menunggunya. Raphtalia bertanya, "Bagaimana dengan rapatnya?" Naomi menjawab, "Sama seperti biasa. Jujur saja akan lebih baik jika kita berpikir kalau pahlawan lain tidak berguna. Sebaiknya aku segera memikirkan orang baru untuk bergabung dengan parti kita." "Orang baru ya? Kau benar, dengan hanya Viro dan aku kita sudah pada batasnya," ucap Raphtalia. Tetapi menambah anggota baru membuat trauma Naomi muncul lagi. Karena seperti yang kita ketahui bersama, Naomi pernah dihianati sehingga dia dikucilkan dan dibenci semua orang. Mereka pun berpikir mencari petualang yang kuat dan dapat dipercaya. Kemudian di sisi lain, Motoyasu yang berada di luar tanpa sengaja melihat Rishia. Motoyasu pun menghampiri dan menegurnya. Ternyata Rishia sedang menangis. Kemudian ketika mereka berdua berbicara, Naomi, Raphtalia, Viro yang baru pulang dari pemandian air panas tanpa sengaja melihat Motoyasu dan Rishia. Naomi berpikiran kalau Motoyasu sedang merayu Rishia, karena kita juga tahu kalau Motoyasu adalah seorang mata keranjang. Sontak Naomi menghentikannya. Tetapi Motoyasu mengatakan, "Naomi, kau datang di waktu yang tepat. Tolong urus dia. Bagaimanapun sekarang kuserahkan kepadamu." Motoyasu mengatakan itu sambil berlari meninggalkan Naomi. Kemudian tiba-tiba Rishia berbicara, "Ini bukan kesalahan pahlawan tombak. Tolong jangan khawatirkan aku. Aku sedang menangis sendiri." Kemudian Naomi yang sudah kembali ke kamarnya bersama Raphtalia dan Viro masih tetap kepikiran tentang Rishia yang tadi menangis. Yang akhirnya pada keesokan harinya Naomi mendatangi Motoyasu, meminta Motoyasu mengatakan apa yang sebenarnya terjadi pada Rishia kemarin. Motoyasu pun mulai menceritakan apa yang terjadi kemarin, bahwa dia telah dituduh merusakkan gelang milik Itsuki oleh anggota partinya dan oleh Itsuki sendiri. Sehingga Itsuki marah dan mengeluarkan Rishia dari partinya. Mendengar itu Naomi marah dan langsung mendatangi Itsuki. Karena Naomi tahu bahwa itu adalah akal-akalan dari Itsuki, yang tidak terima kalau Rishia berperan penting dalam gelombang terakhir kemarin. Naomi pun menyuruh Itsuki untuk meminta maaf pada Rishia. Tetapi mereka semua berkelit dengan mengatakan pada Naomi, "Apa maksudmu kami berbohong?" Kemudian Naomi menjawab, "Yang Mulia Ratu memperkerjakan sebuah unit rahasia. Orang-orang itu mirip seperti ninja. Mereka memberitahu setiap kejadian kecil dengan detail kepada Yang Mulia. Bahkan kenyataan siapa orang yang merusak gelang itu. Tentu saja Yang Mulia tidak datang dan memberitahu itu kepada kalian. Tapi itu berarti kita dimonitor terus-menerus. Jadi dia bisa menggunakan kelemahan kita untuk menghadapi kita." Mendengar itu Itsuki dan para pengikutnya menjadi takut. Dan akhirnya Itsuki mengatakan hal yang sebenarnya, bahwa hal itu memang tuduhan palsu. Tetapi Itsuki berkelit, hal itu ia lakukan untuk kebaikan Rishia, karena Rishia tidak cocok bertarung, dan dia lebih baik menjalani aktivitas biasa di kampung. Mendengar hal itu Naomi marah, karena pada kenyataannya Itsuki lebih tidak berguna daripada Rishia. Tiba-tiba Rishia datang dan mengatakan tolong hentikan. Ternyata percakapan mereka sejak tadi didengar oleh Rishia dari balik pintu. Kemudian Rishia bertanya, "Apakah aku mengganggu? Apakah aku tidak dibutuhkan? Mungkinkah aku sama sekali tidak berguna?" Kemudian Itsuki menjawab, "Aku tidak bersama orang lemah sepertimu." "Aku mengerti." Rishia berlari keluar dan menuju ke laut untuk bunuh diri. Tetapi Naomi mengikutinya mencoba menghentikan Rishia yang ingin bunuh diri. Tetapi Naomi sedikit terlambat karena Rishia sudah tenggelam.
Tiba-tiba muncul sesuatu dari dalam laut dan itu adalah Viro. Viro yang memang suka berenang tidak sengaja melihat Risia tenggelam dan kemudian menyelamatkannya. Setelah Risia sadar, Risia menangis sambil mengatakan, "Kumohon, biarkan aku mati." "Apa kau tidak masalah dengan itu? Apa kau tidak ingin menang dari dia? Apa kau tidak mau Itsuki mengatakan, 'Aku membutuhkanmu'?" Naomi mengatakan itu karena Risia mirip dengan Naomi dulu, yang diberi tuduhan palsu dan dibenci karena lemah. Kemudian Naomi mengatakan, "Siapa yang memutuskan kalau kau akan lemah selamanya? Ikutlah denganku, aku akan membuatmu lebih kuat." Akhirnya Risia bergabung menjadi satu kelompok dengan Naomi. Oke, sampai di sini dulu ceritanya untuk kali ini. Untuk part 2-nya kita lanjut di minggu depan. Oke, thanks for watching. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. See you next time.